blok 15 yang dimana saya akan melakukan fungsi darah kapiler, vena, hitung trombosit, dan juga refraksi bekuan darah. Yang pertama saya akan melakukan fungsi kapiler, bisa menggunakan jari 2, 3, dan juga 4. Saya akan menggunakan jari ketiga, kemudian dipijat-pijat, kemudian dilakukan asepsis, kemudian menggunakan lancet, kemudian ditusukkan pada ujung jarinya dengan menggunakan jarum yang pipih dan memotong sidik jari. Kemudian darah pertama dihapuskan, kemudian darah selanjutnya ditaruh di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya saya akan melakukan fungsi darah kapiler. Yang pertama menggunakan tourniquet di atas fossa cavity, kemudian saya akan melakukan asepsis, kemudian melihat vena yang paling kelihatan. Kalau tidak kelihatan, meminta pasien untuk mengepalkan tangannya. Kemudian saya akan menggunakan squib untuk mengambil darah, di mana tangan kiri menahan squib dan tangan kanan mengambil darahnya. Darah yang sudah diambil akan diletakkan di wadah yang sudah disediakan, kemudian tourniquetnya dilepaskan. Kemudian saya akan menghitung trombosit, di mana darah yang sudah dicampur ke 3 EDTA menggunakan darah yang sudah dicampur ke 3 EDTA dan juga menggunakan larutan amonium oksalat 1%. Yang pertama menggunakan pipet koma eritrosit dengan tandanya memiliki biji berwarna merah dan memiliki tanda 0,5, 1 dan juga 101. Kemudian saya pertama bilas dulu pipet komanya, bilas menggunakan larutan amonium oksalat, kemudian dibuang. Kemudian saya akan mengambil darah sampai ke batas 0,5 darah K3 EDTA-nya, kemudian akan dicampurkan dengan larutan amonium oksalat 1%. Kemudian saya akan melihat menggunakan mikroskop yang perbesaran 10 kali dengan diafragma ditutup dan kondensor diturunkan, melihat ruang hitung dari dari trombositnya, melihat kamar hitung 5 ruang sedang di tengah. Kemudian sudah dilihat, saya akan meneteskan darah pada ujung kamar hitung. Darah yang sudah diambil di pipet koma tadi akan diteteskan, kemudian saya tutup dan lihat lagi di bawah mikroskop yang perbesaran 40 kali. Di sini misalnya terlihat trombositnya 10 buah. Yang pertama akan dihitung luas kamar hitung, yaitu 0,2 mm persegi dengan volumenya 0,02 mm kubik, dan untuk faktornya 1 banding volume, yaitu 0,02 dikali dengan pengenceran darahnya. Pengenceran darahnya yaitu 200 kali, sehingga akan didapatkan faktor 10.000. Nah, tadi jumlah trombosit yang didapatkan misalnya 10, jumlah trombositnya jadinya faktor dikali dengan jumlah sel, yaitu 10.000 kali dengan 10, akan didapatkan 100.000 sel mililiter dengan interpretasi yaitu trombositopenia. Selanjutnya saya akan melakukan refraksi bekuan darah, di mana disediakan darah di dalam tabung sentrifuge yang berskala sebanyak 5 cc, kemudian menusukkan lidi ke dalam tabung tersebut dan membiarkan selama 2-3 jam. Selanjutnya setelah 2-3 jam akan dilihat di daerah lidinya terdapat bekuan darah. Lihat konsistensinya, yaitu didapatkan kenyal. Kemudian pada sisa bekuan yang ada di tabungnya akan disentrifuge. Setelah disentrifuge didapatkan sisa serumnya senilai 2 cc dengan sisa bekuannya itu 1 cc. Sehingga untuk refraksi bekuannya, serum dibagi dengan total darah tadi, serumnya 2 cc dikali dengan total darah yang diambil sebanyak 5 cc dikali dengan 100% akan didapatkan 40%.
Baik, segitu saja dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.